matematika Allah sama matematika kita itu beda. Ada yang nggak bisa dinalar. Percepatan dari yang tadinya aku cuma jualan 500 sampai 1 ton aja per hari itu Allah sekarang udah kasih 3 sampai 5 ton. Bahkan kemarin aku tuh bisa sampai bongkar 10 ton sehari itu udah mulai. Dan pertolongan Allah tuh ada aja, semuanya tuh kadang rezeki itu sampai nyamperin ke kita sendiri loh. Semua yang Allah kasih tuh kadang sesuatu hal yang dari arah yang nggak disangka-sangka, tapi kita harus apa dulu nih sama Allah, harus taat dulu. Jadi kalau kita sudah bisa menjadi makhluknya Allah yang taat gitu ya, aku rasa kita nggak perlu takut gitu loh untuk meninggalkan semuanya, karena Allah itu sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik penolong dan sebaik-baik tempat bergantung gitu loh. Aku cuma minta doa, ya Allah istiqomahkan aku, ampuni dosa-dosaku, aku bilang gitu kan. Yang aku takut tuh hisabnya nanti di akhirat, karena aku tahu dosaku tuh banyak banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poppy Dian Hartini. Saya owner dari X-Hall. Saat ini saya bergerak di bisnis distributor telur untuk partai besar. Lokasinya di Tambun, Bekasi, dan saya kirim di seluruh Jabodetabek. Sebelum saya bisnis telur ini, saya pernah bekerja sebagai karyawan di PT Abacus Kencana Industri tahun 2001 hingga 2008. 2008 sampai 2016 saya menggeluti bisnis di asuransi, dan terakhir jabatan saya di agency director. Dari sejak dulu saya memang sudah suka bisnis, jadi pada saat saya bekerja pun sebenarnya saya juga sudah punya bisnis sampingan. Tahun 2003 sampai dengan 2012 saya punya angkutan umum Koasi K39 saya Cikarang Cibitung. Saya juga buka showroom mobil bareng sama teman, showroom mobil bekas di kawasan Tambun juga. Dan saya juga buka CV sama kakak saya untuk subkon di salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Toyota sama Daihatsu. Pada saat itu saya bikin satu part yang dipakai untuk mobil Avanza sama Xenia. Setelahnya saya bertemu dengan asuransi itu, di asuransi saya sudah merasa cukup nih semuanya. Akhirnya saya tutup bisnis saya satu persatu, dan saya hanya fokus di asuransi sejak 2012 yang benar-benar saya hanya totally di asuransi saja. Tahun 2016 itu aku ngelihat temen aku yang tadinya pakaiannya seksi banget, kok tiba-tiba sampai bajunya itu yang benar-benar syar'i gitu ya. Aku penasaran, Say, kamu kajian di mana? Aku gitu dong ya. Kok orang bisa sampai sebagus itu hijrahnya? Terus di Cibubur, Pop, gini-gini. Ayo kamu ikut, boleh deh aku ikut gitu kan. Nah pada saat aku mulai ikut kajiannya dia sehari sekali gitu ya, aku mulai seneng gitu. 2 kali, 3 kali bahas asuransi tuh Ustadz gitu ya. Namanya Ustadz Khalid Basalamah. Jadi pada saat aku datengin kajiannya beliau nih, waktu itu bahas kitab Minhajul Muslim, ada di Cibubur. Aku ikut kajian rutinnya setiap hari Kamis, bahas asuransi. Ternyata asuransi haram. Nah pada saat itu aku langsung shock. Aku langsung gini, haram dari mananya? Belum tahu aja kali, kan belum mempelajari. Aku berpikirnya kayak gitu. Coba kalau sudah tahu, sebenarnya nggak haram kok, orang semuanya jelas menurut aku pada saat itu. Nah tapi selanjutnya karena aku penasaran, halal haram itu kata ustadznya jelas. Kayak babi haram ya haram aja gitu kan. Telur halal ya halal aja, nggak ada abu-abunya tuh, nggak ada perselisihannya. Berarti kalau masih ada perselisihannya ini namanya syubhat. Syubhat cenderung haram dan harus ditinggalkan karena lebih mendekati ke yang haram. Wah itu makin bikin aku galau, nyari lagi kajian yang lain, ustadznya ganti aku gitu kan.
Ustadznya ganti deh, aku bilang gitu. Sampai ganti-ganti, tapi kok yang aku temukan justru ujian dari Allah. Pada saat itu agent di bawah aku punya nasabah marah-marah, udah setor uangnya totalnya berapa, 40 juta atau berapa, tapi duitnya itu cuman di saldo, kalau mau diambil dia mau tutup butuh uangnya cuman ada 8 juta atau berapa gitu loh. Ngamuk tuh, sampai saya mau santet kamu, saya mau celurit kamu, beneran tuh ya. Datang ke kantor, kita langsung mediasi dong, ayo Bu kita datang ke kantor pusat, ketemu gitu kan. Terus dia datang, beneran dia bawa celurit di itunya sampai bisa lolos dari satpamnya. Dan sampai kejadian di customer service itu, di CS-nya tuh dia mau celurit nih, saya bisa bull nih, saya nyari uang susah payah, saya ditipu gini. Itu saya cuman bengong, ya Allah apa ini ya, zolim ke orang tuh apa begini ya, saya gitu. Sampai saya merasakan kejadian yang kayak gini Allah kasih gitu kan. Sampai akhirnya aku berpikir lagi untuk mencari ustadz-ustadz lain, tapi kok aku semakin menemukan dan kejadian itu bener-bener yang sangat menampar. Aku bikin kalau aku zolim kayak gini, cenderung subhat, cenderung haram. Kalau aku banyak zolim sama orang, gimana nanti ya aku di akhirat pertanggungjawabannya kayak apa gitu ya. Pada akhirnya aku ceritalah, ngobrol sama orang tuaku. Aku bilang sama orang tuaku, aku udah nggak nyaman banget hati aku, udah gelisah, udah nggak ada hati, udah nggak bisa ngejalanin aku, udah nggak bisa ngomong lagi sama orang, nggak bisa prospecting gitu loh. Dan adalah salah satu temen agent aku yang memang deket sama aku ya cerita apa adanya sama salah satu senior manajer aku, Mbak aku kayaknya udah nggak bisa jalanin deh, aku bilang gitu. Kajian-kajian kayak gini, aku berasa udah semakin berat hati aku buat jalan gitu loh. Nah pada saat itu aku ngomong lah sama bapak ibuku kan, Pak aku kayaknya nggak bisa, aku bilang aku udah nggak mampu nih jalanin. Tapi aku takut kan, ada perasaan takut, nanti kalau aku tinggalin pekerjaan ini aku mau hidup dari mana, sementara yang showroom itu aku sudah tutup sama teman. Nah, terus bapak ibuku ngajak aku lah ke ustadz di kampung gitu ya, ngajak ke ustadz di kampung. Namanya waktu itu kita bertiga lah jalan ke tempat rumah ustadznya gitu kan, tanya asuransi itu sebenarnya gimana ya ustadz gitu kan. Nah terus sebenarnya ya emang haram gitu, nggak boleh sebenarnya gitu kan. Di situ bapak ibuku langsung iya ya, Ustadz Zainal Arifin di kampung aku aja gitu ya, sebenarnya yang bapak ibuku referensi lah ya, itu bilang haram gitu kan. Ya udahlah kata bapak ibu, kalau kamu mau keluar, kamu mau stop ya udah nggak apa-apa kata bapak ibuku. Terus akhirnya aku yakin mantep tuh buat resign. Nah pas aku sudah mantep buat keluar dari asuransi itu, disitulah aku dipertemukan sama orang-orang yang baik. Tiba-tiba ada orang temen aku ngasih broadcast Bapak Happy Trenggono waktu itu. Nah Pak Happy Trenggono itu ternyata orang yang juga hijrah dari riba. Dia pernah bangkrut sampai ibaratnya berapa miliar gitu ya, terus habis itu dia bisa take off. Nah aku langsung tuh mencari informasi tentang beliau, aku pengen deh belajar sama beliau gitu kan. Terus akhirnya dapatlah aku nomornya dari tetangga depan rumah aku, ternyata dia kenal. Aku WA lah tuh Pak Happy gitu kan. Habis itu aku nyari, Pak Happy langsung respon aku, terima, oke Poppy kamu boleh ke kantor saya, kita ketemu nanti. Nah pada saat itu aku ngobrol, Pak saya pengen sebenarnya satu di asuransi, tapi saya pengen hijrah, cuman saya lihat Bapak juga hijrah, boleh nggak Pak saya kasih motivasi hijrahnya gitu kan. Nah pada saat itu juga aku ya mulai ikut Indonesian Islamic Business Forum, mulai pengen belajar bisnis gitu ya. Pada saat kita benar-benar niat hijrah, janji Allah yang akan mempertemukan dengan orang-orang yang baik itu benar. Jadi setelah aku memutuskan itu, akhirnya aku bisa bertemu dengan Pak Happy Trenggono, aku bisa dipertemukan dengan Ustadz Ari, di mana
mereka semua mementorin aku untuk hijrah. Aku selalu berdoa sama Allah, aku sekarang tuh bener-bener hanya bergantung kepada Engkau ya Allah. Bukan lagi bergantung kepada asuransi, bukan bergantung kepada makhlukmu, tapi aku bergantung hanya kepada Engkau gitu loh. Engkau pasti akan, janjimu yang paling pasti Engkau bilang akan ganti dengan yang jauh lebih baik, dan aku yakin percaya itu, udah aku jalanin, aku bilang. Jadi setiap tahajud tuh aku selalu berdoa, ya Allah, aku beri aku jalan keluar dari ini gitu ya, karena aku keluar, aku belum punya pekerjaan apa-apa loh Om, gitu loh. Tapi aku udah berhitung, oh ya paling nggak aku pegang uang sekitar 400 jutaan lah dari sisa semuanya gitu ya. Akhirnya mobil aku ganti yang kecil, jadi dari yang CX-5 jadi Mazda 2 gitu kan, jadi yang kecil, tapi yang penting cash, ini emang barang punya aku, BPKB-nya ada di aku gitu kan. Rumah udah tanda rumah, nah pada saat rumah mau dijual itu, aku berdoa sama Allah, ya Allah datangkan pembeli yang pembelinya juga cash gitu loh, yang nggak ngutang lagi. Aku bilang kalau ngutang lagi kok kayaknya aku tanda tangan lagi saksi apalah nanti riba lagi, aku berpikirnya kayak gitu. Nah pada akhirnya setelah baru masang itu nggak ada seminggu, itu tiba-tiba ada yang datang pengen ketemu gitu kan. Terus udah bapak ibu, aku posisi lagi di Jakarta tuh ya, katanya, Mah, kata anakku, ditungguin nih ada orang tua sama anaknya lah, mau lihat-lihat rumah. Yaudah suruh lihat rumah, tadi pengen ketemu mama, katanya pengen nawar langsung. Pengen nawar langsung, dan orang itu bayar cash. Orang itu menginspirasi aku, ibu bayar cash, ibu jualan apa, aku bilang gitu kan. Dan itu orang serba cash, dia pun nggak mau riba. Aku semakin menguatkan aku, dan itu kaya gitu loh. Gila, rumahnya semua cash, punya kos-kosan ini. Lu nggak pernah hutang bank, nggak pernah sama sekali, saya paling nggak mau, katanya. Oh hebat, makin yakin tuh aku, ya Allah dipertemukan kayak gini. Sampai akhirnya dia udah bayar cash semuanya, akhirnya punya sisa uang. Kata Ustadz kan, nggak usah, kamu lebih mulia ngontrak daripada kamu nyicil rumah gitu kan. Akhirnya ngontrak rumah lah di Grand Wisata juga, nyari tipe yang lebih kecil, dapatlah di Celebration Town. Dari Citrus Garden pindah ke Celebration Town yang tipe kecil lah. Sisa dari yang kamu riba segala macam itu kan hak kita kan, itu mulai menipis, makin nipis, makin terus diwakalahin ini nggak balik, ada yang pinjam katanya buat apa, ada juga yang nggak balik kayak gitu. Terus sampai terus buka PT, habis itu ketemu pandemi nggak operasional, tapi biaya operasional jalan terus. Lah ini duit kok makin lama makin habis ya gitu. Tapi segala sesuatunya ketika kita sudah hijrah itu yang didapat adalah ketenangan. Pada saat itu yang aku dapatkan cuman yaudah qadarullahnya kayak gini, lillahi ta'ala, pokoknya udah bismillah deh, dijalanin terus. Nama toko aku kan X Hall ya gitu. Maksudnya tuh hall itu kan sebenarnya kayak balai lah gitu loh, balai atau gudang lah gitu ya. Nah balai telur lah ini gitu. Orang bisa beli ecer, bisa beli iketan, bisa beli grosiran, bisa beli partaian, semuanya dilayanin. Mau beli sekilo juga dilayanin gitu. Kayak gitu. Dan yang aku memang aku ibaratnya poin aku mainnya di kualitas, karena telur itu banyak kualitasnya, banyak tingkatannya sebenarnya. Nah aku mainnya di kualitas, aku pengennya ngasih yang fresh, coklat, dan glowing, itu yang sebenarnya dicari orang gitu loh. Itu lebih minim resiko juga sih sebenarnya kayak gitu. Jadi akhirnya sampai nganfas, pelanggan di sini sudah terbentuk, sampai aku iklan-iklanin di Facebook juga, dan alhamdulillah udah mulai banyak pelanggan bertambah terus. Yang tadinya aku satu hari itu rata-rata cuma 500 kilo, sekarang udah bisa 5 ton sehari. Nah cuman itu nggak gampang, di perjalanan itu ada cobaannya pasti ya, namanya orang bisnis ngalamin gitu loh. Ada pernah yang di telur itu banyak mafianya gitu, banyak mafianya, dan harus ekstra hati-hati. Buat aku dulu pemain baru, pada saat itu aku ada orderan yang ibaratnya tuh dari Facebook gitu ya, banyak kan tuh penipu-penipu dari Facebook. Makanya kita kalau yang namanya di itu tuh harus emang hati-hati sih, ekstra gitu ya, harus video call dulu tempatnya dia gimana gitu kan.
Nah nanti dari situ kita baru bisa ngebaca tuh ini beneran orderannya fiktif atau kadang ada calo kayak gitu-gitu. Gagal itu pasti menemuin, kayaknya nggak ada deh orang bisnis yang tanpa kegagalannya gitu ya, atau tanpa halangan, rintangan. Dalam setiap bisnisku aja ada semua gitu ya, yang angkot hilang pernah, yang supir dibunuh orang juga udah pernah ngalamin, ibaratnya gitu kan. Nah sampai di telur yang ibaratnya harga up and down, turun, pernah juga dipetiin satu truk 5 ton gitu ya, pecahnya banyak banget, bukannya untung malah rugi, itu ngalamin gitu. Nah akhirnya Om pada bulan April nih, April 2021 ya, itu aku minus. Sampai adalah jeda waktu aku tutup, ada 1 mingguan lah gitu ya, tutup 1 mingguan. Aku berpikir lagi apakah bisnis ini mau diteruskan apa enggak ya gitu. Nah dari situ akhirnya tetap kekeh sampai di pasar Grand Wisata tadinya sewa hanya 3 bulan, sampai berani sewa di sini. Ini tempat yang sekarang setelah 3 bulan, kayaknya kan di sana karena di dalam kita kurang dilihat orang. Akhirnya aku pilih lokasi di sini yang emang kelihatan lah sama orang gitu. Alhamdulillah pada saat sebelumnya kan aku punya karyawan 4 ya, sekarang sudah menjadi 6. Jadi supirnya 2, keneknya 2, kasirnya 2. Jadi alhamdulillah sekarang sudah 6 orang. Dan alhamdulillah ya mereka ini semangat sih, bahkan sampai ngirim pulang jam 2 pagi, jam 1 pagi. Aduh kadang kalau udah ngejar partai itu pengiriman banyak banget kan. Ada 1 truk, aku ada 1 truk engkel muatan 2,3 ton, yang satu muatannya cuman 750 kilo gitu kan. Jadi 2 mobil itu 2 supir ya semuanya jalan gitu. Jadi yang tadinya aku jualan cuman telur aja, sekarang aku sudah mulai ada minyak gitu ya. Ada minyak, main partai juga, terus warung-warung sekalian boleh diantar telur sama minyak. Jadinya dapat ada 2 bidang ya. Terus kemarin ada lagi tambahan beras, baru coba-coba sih kalau itu. Harapannya nanti aku pengennya itu buka ecer kalau bisa di 5 tempat target aku gitu. Karena ecer itu kalau 1 hari bisa 20 ikat aja misalnya, atau 20 ikat atau 10 ikat misalnya. 10 ikat deh anggapnya pesimis. 10 ikat kali 15 kilo itu kan 150 kilo 1 hari. Nah 150 kilo kali marginnya 3.000, berarti kan 450.000 sehari gitu kan. Kali 30 hari misalnya, kita bikin rata-rata segitu, kadang kan bisa 20, bisa 10, bisa 15, bisa berapa. Nah 450 kali 30 kan udah berapa gitu kan. Itu jadi pada saat harga turun, saya nggak akan pusing untuk ngebuang barang-barang saya di outlet-outlet. Kalau di ecer udah pasti nggak ada keturunan harga, karena telur itu kan ada up and down-nya. Jadi salah satu solusinya adalah buka outlet kecil-kecil. Nah dalam bisnis ini aku berasa sangat-sangat tergantung sama Allah, hanya Allah deh. Dan aku tidak pernah takut untuk manusia. Kadang manusia boleh kerjasama sama aku, dia pergi, ya kan? Atau dia memutuskan untuk nggak ngasih. Tapi aku nggak pernah takut untuk itu, karena yang aku gantungkan hidup aku hanya kepada Allah. Jadi aku selalu berdoa di setiap aku tahajud gitu ya, di setiap habis sholat. Bahkan nih ya, ada satu kunci yang aku dapetin kemarin pernah, yang aku belum pernah lakukan seumur hidup aku gitu ya. Yang aku tahu dulu sedekah itu ya cuman sedekah pada saat hari Jumat gitu ya, atau sedekah pada saat kita punya hajat. Tapi ternyata kemarin aku dapet ilmu dari adekku, Mbak, kamu coba deh mulai sekarang sedekah subuh. Ya Allah, aku pengen, karena aku mau menjadi saluran rezeki buat engkau yang amanah gitu loh. Karena di sebagian rezekiku itu ada milik-milik 9 asnaf ini,
Jadi aku mau dimampukan sama Engkau ya Allah, aku targetnya tuh bisa sedekah subuh 1 juta per hari. Tapi sekarang ini Allah mampukan aku terus meningkat karena aku bilang sama Allah 10% dari laba aku per hari aku kasih untuk 9 asnaf yang Engkau titipkan sama aku. Jadi alhamdulillah, kayak tadi malam aku bukannya mau sombong, bukan, tapi aku pengen memberikan satu ilmu aja. Dari aku mulai 10.000 sampai 50.000 sampai 100.000, aku tadi malam tuh sedekah 650.000 per hari. Artinya aku profit itu 6,5 juta gitu kan. Jadi aku kalau profit 6,5 juta ya aku harus keluar 650, 7 juta ya 700, 10 juta ya 1 juta, 8 juta ya 800.000. Dan yang paling aku terus minta adalah ampunan atas dosa-dosa aku setiap kali habis sedekah subuh. Jadi yang aku terus istighfar, aku ingat gitu loh, dosa aku tuh banyak banget ya Allah, aku bilang. Jadi pada saat aku berdoa kan, doa itu kan mustajab itu pada saat Allah kan janji, doa mustajab itu antara adzan dan iqomah. Aku cuma minta doa, ya Allah istiqomahkan aku, ampuni dosa-dosaku, aku bilang gitu kan. Yang aku takut tuh hisabnya nanti di akhirat gitu loh Om, karena aku tahu dosa aku tuh banyak banget gitu. Jadi yang aku minta tuh selalu istighfar, sama minta diistiqomahkan, diberi kenikmatan aku ibadah, aku kayak gitu. Matematika Allah sama matematika kita itu beda. Ada yang nggak bisa dinalar. Percepatan dari yang tadinya aku cuma jualan 500 sampai 1 ton aja per hari, itu Allah sekarang udah kasih 3 sampai 5 ton. Bahkan kemarin aku tuh bisa sampai bongkar 10 ton sehari itu udah mulai. Dan pertolongan Allah tuh ada aja, semuanya tuh. Kadang rezeki itu sampai nyamperin ke kita sendiri loh. Sampai tuh aku tuh kadang lagi tidur tuh diteleponin, Bu ini ada barang murah harga segini, mau nggak gitu kan. Oh ya udah boleh, oke deh gitu kan. Udah itu tuh kayak bener-bener dihantarkan, itu bener loh. Janji Allah itu nggak ada yang nggak Allah tepatin, pasti. Dan itu yang paling pasti. Dan amazing, sejak aku melakukan itu tuh langsung penjualan aku tuh apa aku tahu bahwa ini tuh bener-bener kuasa Allah, bukan aku. Kalau aku nggak ada apa-apanya karena aku bukan siapa-siapa. Tapi dari sedekah, dari istighfar aku banyak-banyak, dari ibadah aku itu yang aku yakin itu yang membuat semuanya menjadi lancar. Makanya benar-benar aku berasa bahwa semua ini bisa terjadi dalam waktu 8 bulan, percepatan penjualan aku segala macam itu cuman karena pertolongan Allah aja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia yang akan menjadi manusia yang beruntung. Aku pegang segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu kan sebenarnya udah janji Allah kan gitu. Cuman kadang kita nggak belajar, kita juga kurang meyakini. Padahal kalau kita belajar, mengkaji gitu ya, kajian, dan kita yakin bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat, di setiap kesulitan ada kemudahan, itu kita yakini gitu kan. Terus ada di surat surat ke-65 juga kan, bahwa kalau min haitsu la yahtasib gitu kan. Nah, semua yang Allah kasih itu kadang sesuatu hal yang dari arah yang nggak disangka-sangka, tapi kita harus apa dulu nih sama Allah, harus taat dulu. Jadi kalau kita sudah bisa menjadi makhluknya Allah yang taat gitu ya, terus kita juga menjauhi semua yang haram, melakukannya yang mengambil yang halal-halal aja, selalu berdoa cukupkan aku ya Allah dengan yang halal saja gitu. Aku rasa kita nggak perlu takut gitu loh untuk meninggalkan semuanya, karena Allah itu sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik penolong dan sebaik-baik tempat bergantung gitu loh. Kalaupun terkadang memang ada jatuh bangunnya, ya kita lewatin aja. Yang paling penting adalah ridho pada saat terima ujian Allah, itu ridho dan ikhlas gitu loh. Yang kita harus lihat lagi pada saat kita ikhtiar, ini sudah sesuai dengan jalan Allah belum? Kalau kayak gini Allah ridho nggak ya? Kalau kayak gini jalan yang aku lakukan berkah nggak ya? Bener nggak ya? Karena yang kita cari keberkahannya. Sedikit, kalau berkah itu akan cukup, tapi banyak. Dulu aku berasa di asuransi ya, income terakhir aku tuh bisa mencapai 70 juta sebulan. Waktunya itu ya ambles aja, kadang nggak buat apa-apa, kadang juga
nggak tenang hidupnya. Tapi pada saat aku udah hijrah itu, walaupun pada saat itu aku ngontrak rumah, aku belum punya pekerjaan, tapi hatiku tenang banget. Dan aku merasakan kenikmatan ibadah yang luar biasa justru pada saat itu. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman gitu ya, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, karena hijrah itu nggak mudah. Hijrah itu butuh perjuangan. Hijrah itu harus berjuang, harus yakin, pilih lingkungan yang tepat untuk mendukung hijrahnya kita gitu. Jadi semoga yang masih galau Allah mudahkan. Amin ya. Terima kasih buat Fokusin Aja, semoga semakin sukses dan lancar, semakin banyak dikenal dan menginspirasi seluruh masyarakat di Indonesia yang mau hijrah. Amin. Saya Poppy, owner dari Exhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.